Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi kita di ibadah Zoom kami. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik, yang luar biasa Tuhan Yesus. Engkau terus menyertai kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami tahu itu semua karena kemurahan-Mu, karena cinta kasih-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu saat pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Sebelum kami memulai pembelajaran kami juga mohon ampun selalu kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala salah dosa kami Tuhan. Biar setiap Tuhan fokus hidup kami terus berfokus pada karya salib-Mu yang luar biasa Tuhan. Rindu kami boleh terus hidup dalam perkenan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih saat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami bersahati, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu dalam ibadah Zoom kami Tuhan Yesus. Engkau saja yang sertai, Engkau saja yang pimpin ibadah kami ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus, Engkau berikan kami hikmat pengertian daripada-Mu. Biar apa yang kami dengar kebenaran firman-Mu ini kami boleh mengerti dan kami boleh hidupi dalam kehidupan kami. Kau juga tolong hamba-Mu Tuhan, berkati urapan-Mu, terus menyertai hamba-Mu. Pakai terus hamba-Mu menjadi alat-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati juga teman-teman kami yang akan bergabung saat pagi hari ini dan yang akan bergabung nanti. Engkau juga memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pembelajaran kami pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali belajar tentang masalah jam. Tentu bukan berguna hanya bagi mereka yang masih lajang, tetapi juga berguna bagi kita. Meski sudah menikah, tetapi kita punya tanggung jawab untuk menjadi berkat, untuk jalani hidup yang berdampak bagi mereka yang lajang, baik itu anak kita, junior kita, orang-orang yang kita layani, orang-orang di sekitar kita. Kita pagi hari ini bahas tentang kemandirian. Bagaimana kemandirian itu perlu disikapi dengan benar, sesuai dengan arahan Alkitab, sehingga kemandirian tidak menghasilkan kesendirian. Menjadi pribadi yang mandiri di satu sisi itu sangat baik, merupakan kerinduan dari setiap orang tua bagi anak-anak mereka, agar anak-anak mereka mampu bertahan, bukan hanya bertahan hidup, tetapi bahkan sukses dalam menjalani masa depan mereka. Jadi, mandiri itu di satu sisi sangat baik, sangat baik. Kemandirian bahkan tak terpisahkan dari keberadaan kita, nature kita sebagai ciptaan Allah. Kita diciptakan untuk bekerja. Kita diciptakan untuk bersumbangsih bagi dunia ini. Diwakili dengan klausa
mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita sudah sama-sama lihat kemandirian itu sangat baik, bahkan terhubung erat dengan nature kita sebagai ciptaan. Selanjutnya, kemandirian itu terhubung erat dengan kebebasan. Independensi, kebebasan. Sebelumnya kita bergantung kepada orang tua, kita tunduk di bawah otoritas orang tua. Nah, saat mandiri, kita dalam banyak hal bisa menentukan pilihan sendiri. Kita sangat menyukai itu. Sangat menyukai kemandirian, sangat menyukai kebebasan. Karena kita ingin bebas, kita senang mandiri, senang menjadi mandiri. Kehidupan di masa lajang itu secara alami menghasilkan kemandirian. Saat kita keluar dari rumah, dari otoritas orang tua, kita memikul tanggung jawab yang lebih, kita semakin dikondisikan untuk tidak bergantung pada siapapun. Semakin sukses, semakin kaya, bahkan banyak orang bisa bergantung pada kita. Menjadi pengusaha, penguasa, semakin kita melihat diri nggak bergantung pada orang lain, nggak bergantung pada siapapun. Dan sekali lagi itu menyenangkan bagi diri kita. Saya tahu apa yang saya butuhkan. Saya membayar semua tagihan saya. Saya bisa menentukan jadwal saya. Tidur jam berapa, bangun jam berapa. Saya memilih sendiri makan dan minum saya. Saya sudah dewasa. Saya tidak butuh orang lain lagi. Nah, masuk ke bahasan kita di sesi ini. Jika tidak disikapi dengan benar, kemandirian itu berbahaya. Kemandirian dapat dimanfaatkan oleh kuasa kegelapan untuk mengalahkan kita. Kita sudah bahas minggu lalu, kemandirian bisa si iblis gunakan untuk menelan kita. Si iblis yang bagaikan singa terus berkeliling mencari mangsa untuk ia terkam dan ia telan. Ia dapat menggunakan kemandirian. Karena itu perlu disikapi dengan benar. Kembali dalam kitab Firman dan Roh Kudus, kita mau memanfaatkan sesi pagi hari ini untuk kita yang lajang, kita bisa sikapi kemandirian dengan tepat. Kita yang
rindu jadi berkat bagi para lajang, kita membantu mereka menyikapi kemandirian secara tepat. Karena jika tidak disikapi dengan benar, kemandirian itu menghasilkan kesendirian. Dan kesendirian inilah yang akan memisahkan kita dari kasih karunia yang Allah siapkan melalui kehadiran sesama. Kita terus belajar. Ada grace, kasih karunia, anugerah yang kita terima langsung dari Tuhan. Namun demikian, ada grace yang kita terima dari Tuhan tetapi lewat sesama. Kita terus belajar. Nggak bisa kita pilih salah satu. Harus dua-duanya menjadi bagian hidup kita. Orang-orang yang mau bertumbuh, haleluya, mau lebih lagi berarti, mau lebih lagi berdampak, mau nggak mau kita terima grace langsung dari surga dan juga lewat peran sesama. Kesendirian menjadi penghalang untuk kita terima grace lewat peran sesama, lewat kehadiran sesama. Panggilan utama hidup kita untuk memuliakan Allah itu akan gagal kita jalani. Panggilan utama gagal kita jalani kalau kita gagal menyikapi kemandirian. Kita hidup di dalam kesendirian. Kita akan menghasilkan hidup yang terfokus pada diri sendiri. Diri sendiri menjadi Tuhan. Dalam 2 hari kemarin muncul di pemikiran mereka yang dengar, nyimak secara teratur Edis TV dan apologet semacam ini, mereka memang membenci agama seberang. Tetapi mereka pun melihat kekristenan itu sebagai sesuatu yang banyak sekali aturan. Tetap aja mereka nggak mau memberi diri kepada Kristus, percaya penuh pada Kristus. Sehingga dapat disimpulkan mereka menjadi Tuhan atas diri sendiri. Ya mau nggak mau, Kristus terpinggirkan. Allah di dalam Kristus bukan menjadi center, bukan menjadi pusat. Terpinggirkan. Orang yang memisahkan diri dari orang lain berarti memperhatikan diri sendiri saja. Setiap pendapat orang lain ia bantah. Kemandirian itu baik dan itu menyukakan hati kita karena terhubung dengan kebebasan. Tetapi hati-hati, kemandirian dapat menjerumuskan kita ke dalam kesendirian. Di dalam konsistensi untuk memisahkan diri, kita akan konsisten untuk jaga jarak terhadap semua orang. Amsal memberitahu kita, saat itu terjadi, kitalah Tuhan atas diri kita sendiri. Kitalah the idol itself, kitalah idola itu sendiri, kitalah berhala itu sendiri. Iblis bisa manfaatkan kemandirian
untuk kita memberhalakan diri sendiri. Untuk itu, lewat firman dan Roh Kudus, kita mau selalu ingat bahwa kemandirian harus terus diimbangi dengan ketergantungan. Ada keseimbangan. Ketergantungan pada Tuhan maupun kepada sesama. Inilah salah satu tanda dari kedewasaan Kristen sejati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Keterhubungan dan ketergantungan, puji Tuhan. Hari-hari ini oleh karena medsos, ini pun salah satu trik dari kuasa kegelapan, ilusi-ilusi atau kebohongan-kebohongan, tipuan-tipuan yang terus dia luncurkan bagai anak panah, terus dia luncurkan. Salah satunya lewat medsos. Kita bisa merasa dikenal, tetapi sesungguhnya kita nggak dikenal. Kita merasa punya banyak teman karena kita punya fans di IG dan di Facebook. Kita punya followers. Padahal sebenarnya kita dalam kesendirian. Ilusi, tipuan, kebohongan itu sangat mungkin, bahkan sudah banyak terjadi. Jadi reminder bagi para lajang, reminder bagi kita semua. Ada suami istri, hubungan mereka berdua padahal sekamar, setempat tidur, tetapi bisa berjarak karena mereka masing-masing tenggelam di dunia maya. Itu sangat mungkin terjadi dan ternyata sudah banyak terjadi. Suami istri tidak pernah ngobrol yang sifatnya mendalam. Hanya secara fisik mereka sekamar, setempat tidur, tetapi secara emosi mereka berjarak karena masing-masing tenggelam di dunia maya. Dan oleh karena punya banyak teman di IG, di Facebook, di TikTok, nggak merasa butuh suami, nggak merasa butuh istri. Berpikir bisa chat, DM di medsos. Berpikir akan banyak orang bisa mengerti. Sedangkan terhadap suami atau istri, dia nggak bakal bisa ngerti saya. Sebelumnya dia pun nggak mau ngerti saya. Ya udah, saya tenggelam di dunia medsos saja. Suami istri saja bisa seperti itu, apalagi para lajang. Kita yang terbeban, kita tentu akan berjuang sama-sama. Berjuang di dalam kekuatan firman dan Roh Kudus. Berjuang di dalam kebersamaan. Rindu terus jadi berkat bagi para lajang. Jangan sampai mereka tenggelam di dunia maya sehingga lupa ada teman-teman real yang sesungguhnya bisa connect dengan mereka, bisa menjadi tempat mereka share beban,
tempat untuk sama-sama belajar bertumbuh. Puji Tuhan, puji Tuhan. Likes, comments, dan perhatian yang kita terima di dunia maya menciptakan ilusi akan hadirnya komunitas. Tadi ya lewat DM, lewat chat, di WA, dan lain-lain sebagainya. Dengan orang-orang yang secara fisik kita nggak pernah bertemu, tetapi karena sering kita menciptakan dunia kita sendiri. Kita merasa telah berinteraksi dengan banyak orang, tetapi sesungguhnya semua itu bersifat dangkal. Banyak orang tahu tentang kita, namun sebenarnya mereka nggak banyak tahu tentang kita. Yang pasti, tingkat kedekatan, keintiman yang ditawarkan oleh medsos itu nggak sesuai dengan apa yang Alkitab minta. Apakah kita mau taat pada firman? Medsos nggak menyediakan itu. Medsos hanya jadi pendukung, nggak bisa jadi pengganti. Sekali lagi, medsos hanya bisa jadi pendukung, bukan pengganti dari hubungan yang dalam, yang dekat, yang intim. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu menjadi tegar hatinya oleh karena tipu daya dosa. Jadi sekali lagi si iblis akan terus melancarkan panah-panah tipu daya dosa. Setiap kita butuh secara teratur nasihat sesama. Dan orang-orang di medsos, di dunia maya, nggak bisa mengerti, mengenal kondisi kita secara tepat. Hanya orang-orang yang kita beri akses kepada hidup kita yang bisa ngerti apa pergumulan kita, apa yang sedang membingungkan kita, apa yang sedang membuat kita ragu akan kebaikan Tuhan, terhadap dosa apa kita sedang tergiur. Orang-orang terdekat kita yang kita buka atau berikan akses ke dalam hidup kita. Mereka lah yang bisa memberi nasihat sehingga kita nggak tegar oleh karena tipu daya dosa. Orang Kristen yang tidak bersekutu adalah orang Kristen yang mati. Karena tanpa persekutuan, dosa akan tinggal di dalam kita.
akan membohongi kita, akan meyakinkan kita untuk mencari excuse, dalih-dalih membenarkan apa yang salah. Diingatkan betapa berbahaya sekali kesendirian yang membuat kita nggak merasa butuh orang lain, nggak merasa butuh nasihat orang lain. Nggak heran penulis Ibrani katakan waspada, nasihatilah seorang dengan yang lain. Tanpa nasihat teratur dari sesama, saat kita tidak rutin menerima masukan dari sesama, ayat Ibrani 3 ayat 12-13 mengingatkan kita bisa tegar hati oleh karena tipu daya dosa. Atau dengan kata lain, kita sangat butuh nasihat dari sesama supaya kita tidak menjadi tegar hati oleh karena tipu daya dosa. Orang percaya tidak boleh menjauhkan diri dari persekutuan bersama. Tidak boleh berkurang kadar ketergantungan kita terhadap sesama. Untuk terus bertumbuh, kita justru harus semakin terhubung. Di dalam keterhubungan, ketergantungan sama lain, dosa saat ia masuk, nggak akan tinggal di hidup kita. Saat melancarkan kebohongan demi kebohongan, kita bisa lebih lagi dimampukan mengetahui, mendeteksi kebohongan-kebohongan iblis. Sehingga kita bisa, apa yang salah kita nyatakan salah, yang benar kita nyatakan benar. Secara rutin kita membutuhkan nasihat. Berjaga-jaga. Si iblis tak lelah mencari mangsa. Tanpa pesan-pesan semacam ini, kita pasti hancur. Iblis dan para setan terlalu cerdik bagi pikiran, bagi hikmat kita secara manusia. Dosa dan dunia terlalu menarik bagi daging kita. Enggak mungkin kita hadapi iblis, dosa, dan dunia dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Allah dan Allah bekerja lewat saudara seiman. Kutipan rohani, renungan singkat, bahkan khotbah di medsos. Kutipan rohani di IG, Facebook, renungan singkat di TikTok. Khotbah di YouTube sangat bantu, tapi sekali lagi nggak boleh jadi pengganti, hanya jadi pendukung dari hubungan erat saling bergantung di dalam ikatan tubuh Kristus. Kemarin sempat saya lihat artikel Gen Z, Gen Alpha, karena terpola hari ke hari lihat TikTok yang pesannya itu singkat. Beda dengan khotbah. Khotbah itu panjang. Untuk sampai kepada kesimpulan itu panjang. Kita baca buku, kita ikuti bedah buku, kita dengar khotbah. Buku dan khotbah itu
membutuhkan konsentrasi yang panjang untuk kita mengerti suatu bahasa. Beda dengan TikTok. Nah, saat Gen Z, Gen Alpha, bahkan di atas mereka usia-usianya, terbiasa dari hari ke hari hanya menerima pesan-pesan yang singkat. Banyak Gen Z, Gen Alpha taunya hanya yang instan. Dan salah satu output dari mental instan tadi adalah bahkan untuk mereka curhat ke AI untuk mengetahui kepribadian, kejiwaan mereka tanya ke AI. Karena memang cepat, instan, langsung ada diagnosa, langsung ada jawaban. Itu yang membuat kemarin saya baca para psikolog menjadi khawatir, karena bagaimanapun sama seperti kami para pendeta, bagaimanapun apa yang disampaikan AI benar, tetapi enggak. Dalam banyak hal enggak tepat. Kita terus belajar. Tapi itulah, karena mental instan, apa-apa cepat. TikTok itu 10 detik langsung ada poinnya. Kalau khotbah enggak, buku. Apalagi bukunya kita harus sabar. Lembar demi lembar. Tantangan kita yang rindu jadi berkat bagi Gen Z, Gen Alpha, ngertilah mereka. Kita belajar mengerti mereka. Sambil kita terus beri pengertian, beri kebenaran. Tetapi awalnya kita berusaha ngerti mereka. Puji Tuhan, Yesus tolong Allah Roh Kudus bekerja dalam hidup kita semua. Janganlah kita lalai menghadiri kebaktian di gereja seperti yang dilakukan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling memberi dorongan dan saling mengingatkan. Teristimewa sekarang ini sebab hari kedatangannya yang kedua sudah dekat. Lewat ayat ini kita lihat bahwa lawan dari enggak lalai ibadah ke gereja itu bukan hanya kemudian kita rajin ke gereja, bukan. Lawan dari enggak lalai adalah rutinitas, kebiasaan saling dorong, saling mengingatkan. Jadi nggak cukup hanya sekadar rutin hadir ke gereja, tetapi kita perlu terhubung dan bergantung satu sama lain. Itulah cara kita menyikapi kemandirian. Semakin sukses kita, sukses kaya raya seseorang, semakin mandiri seseorang, harus diimbangi dengan terhubung, bergantung dengan sesama, saudara seiman, anggota tubuh Kristus. Tanpa itu, firman Tuhan pastikan, tegar hati oleh karena tipu daya dosa. Dan itu sudah menjadi tentu pengamatan, pengalaman dari kita yang cukup lama kita berhubungan dengan banyak orang. Kesendirian itu berbahaya. Kita mau sama-sama
oleh otoritas firman dan Roh Kudus kita lawan kesendirian. Di dalam nama Yesus kita lawan kecenderungan kita untuk sendiri, memisahkan diri. Selalu akan ada godaan untuk tidak bertemu, tak konsisten membuka diri, bercerita tentang keputusan-keputusan kita, emosi kita, beban hidup kita, terlebih dosa kita kepada sesama orang percaya. Setan tak ingin kita dikenal oleh saudara seiman. Apalagi tentu orang-orang yang introvert, cenderung menutup diri. Memang bawaan lahirnya menutup diri. Terus lajang ditipu oleh dunia maya. Menggunakan akun no-name. Tenggelam sekali jauh ke dalam tipu daya iblis. Kita mau menjadi berkat bagi orang-orang seperti itu. Terus terang saya terkadang bisa bayangkan saya yang cenderung menutup diri, saya jadi lajang seumur hidup. Terus terang takut saya. Kiranya sama-sama kita lebih lagi terbeban satu sama lain. Di dalam kekuatan firman dan Roh Kudus, kita nggak mau ada orang-orang di sekitar kita tenggelam di dalam tipu daya dosa. Hanya oleh karena ia benar-benar mandiri, kaya raya. Nggak heran, Bapak Ibu Saudara-saudari, Firman mengingatkan betapa sulitnya seorang kaya masuk kerajaan Allah. Karena terhubung dengan kemandirian, kebebasan, terbeban. Dalam nama Yesus kita terbeban. Nggak bisa dipungkiri semakin banyak orang-orang di sekitar kita hidup sendiri, menjalani masa lajang bertahun-tahun. Next, penderitaan pun dapat iblis gunakan untuk membuat kita sendiri, memisahkan diri. Oleh karena penderitaan, kita dapat dibuat meragukan kebaikan Allah, tenggelam di dalam self-pity, dan mengasingkan diri dari Allah dan sesama. Kita tutup diri, kita berpikir bahwa nggak ada orang yang bisa mengerti. Haleluya, haleluya. Kita perlu terbuka akan pergumulan kita, akan beban hidup kita, emosi kita. Caranya bagaimana? Minta hikmat dari Tuhan. Kita harus terbuka. Nggak mungkin sendiri. Harus terbuka. Minta hikmat. Bagaimana caranya terbuka, membuka diri, memberi kunci kepada hidup kita, kepada orang lain. Kunci masuk kepada hidup kita. Beri kunci itu kepada beberapa orang. Idealnya tentu 2-3 orang, sesuai dengan kita belajar kebenaran firman. Tapi perlu beri kunci kepada hidup kita, kepada
kita bersyukur yang sudah menikah, kita bisa terima banyak hal dari pasangan hidup kita. Tetapi itu pun nggak memberi jaminan. Ternyata banyak juga suami istri yang nggak membuka diri terhadap pasangan hidupnya. Cari cara, minta hikmat dari Tuhan, buka diri, beri akses kepada pasangan hidupmu. Di dalam kesadaran bahwa ada jenis-jenis penghiburan kekuatan yang Tuhan salurkan hanya melalui saudara seiman. Nasihat teguran yang hanya bisa kita terima lewat saudara seiman. Tuhan memilih untuk nggak secara langsung kasih ke kita. Ia pilih lewat saudara seiman, lewat sesama. Jadi penghiburan yang mungkin kita terima langsung dari Tuhan dalam saat-saat teduh pribadi kita, jangan jadi penghalang untuk kita terus berjuang buka diri. Bersyukur sekali lagi yang punya suami istri bisa terus karena satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur berinteraksi. Itu akan seperti memaksa, meskipun ada orang-orang yang sudah masuk ke tegar hati, sehingga meski kondisi tersebut tetap tutup diri, ada. Tetapi secara umum, karena interaksi suami istri itu seperti memaksa kita untuk buka diri. Tinggal caranya seperti apa. Saya pribadi ada saat-saat daripada saya berteriak kepada istri saya karena kesadaran saya akan kemampuan saya mengontrol emosi, saya bisa lewat tulisan. Entah caranya bagaimana, ungkapkan diri, buka diri, ceritakan apa yang ada di dalam. Terakhir, di pagi hari ini, persahabatan dan gereja lokal. Bernaung di bawah gereja lokal memang membatasi kebebasan kita. Dan dia sudah lepas dari orang tua. Kenapa sih nggak udah sebebas-bebasnya aja jalani hidup ini dengan kekuatan sendiri? Kenapa Alkitab meminta kita untuk bernaung, untuk bersekutu dengan saudara seiman? Kenapa sih? Ya karena sekali lagi, Allah Maha tahu persis keberadaan kita. Kita pasti dikerjai oleh iblis di dalam kesendirian kita. Memang ada bayarannya. Kebebasan, kemandirian kita. Itu akan seperti kembali di bawah otoritas orang lain. Bukan seperti ya, memang kita seperti masuk kembali ke rumah orang tua. Karena kita di gereja punya orang tua rohani, punya kakak rohani. Dalam kemandirian kita, cenderung jiwa ini menolak untuk diikat dan diminta pertanggungjawaban. Namun inilah kekristenan sejati. Persahabatan antar sesama orang Kristen itu memang penting. Namun nggak boleh jadi pengganti dari keanggotaan di sebuah gereja lokal.
kita perlu ikatan yang alkitabiah. Jadi kalau sahabatan bersama Kristen, ada masalah yang nggak bisa cari jalan keluar, langsung berpisah. Gereja lokal lebih stabil dalam hal itu. Ikatannya lebih kuat dalam hal itu. Nggak sembarang gonta-ganti, nggak sembarang putus nyambung. Meski kita tahu bersama nggak menutup kemungkinan ada gereja lokal yang bisa bubar, dan ternyata ada kan. Tetapi di nature-nya, di keberadaan dasarnya, gereja lokal itu lebih kuat daripada kita mengandalkan persahabatan Kristen. Karena itu kita punya sahabat, idealnya berada di bawah naungan gereja lokal. Itu yang firman Tuhan berikan kepada kita. Gereja memang bisa mengecewakan kita. Karena itu penting untuk cari gereja yang sehat. Sedapat mungkin kita berjuang banget. Pastikan kita bergabung di gereja yang sehat. Karena di situ kita mau bertumbuh. Kita mau bertumbuh. Kita jadi pribadi yang lebih berarti bagi kerajaan Allah, lebih berdampak bagi saudara seiman. Kutipan dari Paul Washer, jangan mencari gereja yang paling dekat dengan rumahmu. Carilah gereja yang paling dekat dengan Alkitab. Sekali lagi, jangan mencari gereja yang paling dekat dengan rumahmu. Carilah gereja yang paling dekat dengan Alkitab. Beberapa pertanyaan bisa kita ajukan. Apakah kita mendapat kesan bahwa orang-orang di gereja yang kita ingin masuki, yang kita ingin menjadi anggotanya itu benar-benar tulus dan bersemangat mengasihi Tuhan Yesus? Apakah doa, nyanyian, ngobrol mereka itu berfokus pada Kristus dan salibnya, atau lebih berfokus pada program kerja, pada nama baik gereja, pada nama baik pendeta? Apakah pendetanya berkhotbah dari Alkitab? Apakah pendetanya berkhotbah dari atau bersumber dari pembelajaran firman yang mendalam, atau si pendeta khotbahnya lebih banyak pengalaman hidup dan pendapat pribadi si pendeta? Apakah ada kelompok kecil di gereja tersebut di mana jemaat dapat saling mengenal, dapat lebih dan lebih saling mengenal dalam kelompok kecil? Tentu bicara ke gereja yang besar, gereja yang sudah ratusan. Apakah ada kelompok kecil di mana para jemaat yang banyak ini bisa ketemu secara rutin dan terus belajar, berjuang, saling membuka diri? Apakah para pemimpinnya sungguh peduli terhadap kerohanian jemaat? Kita dapati gereja hanya, apalagi di zaman banyak teologi kemakmuran ini, pendeta kerjaannya dimana sebanyak mungkin narik persembahan dari jemaat, seperti domba terus dipotong bulunya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk menemukan gereja yang sehat, gereja di mana kita bisa cari
temukan persahabatan di mana kita bisa saling membuka diri, dan disitulah kita terus bertumbuh dalam ketergantungan kepada Tuhan, dalam ketergantungan kepada sesama. Kiranya apa yang kita belajar di pagi hari ini memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan, biar pembahasan pagi ini boleh memberkati kita semua, baik nanti teman-teman yang akan mendengarkan rekaman kami. Biarlah pembelajaran ini bukan hanya untuk yang orang belum menikah, yang hidupnya sendiri, tapi kita juga sebagai orang tua juga mendapat berkat dari pembahasan pagi ini. Saya akan tutup pembelajaran kita pagi ini. Nanti saya berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, biarlah Tuhan apa yang kami dengar saat pagi hari ini, biar kami Tuhan Yesus umat-umat-Mu mungkin yang hidup dalam kesendirian, yang masih masa lajang Tuhan. Oh mereka boleh Tuhan Yesus membuka diri mereka untuk terus Tuhan hidup bersekutu dengan umat-umat yang lain Tuhan Yesus dalam persekutuan yang indah di dalam gereja lokal yang ada. Biar boleh saling memberkati, biar kesendirian itu tidak mendatangkan dosa dalam kehidupan orang-orang yang hidup sendiri Tuhan. Tapi kami percaya biar melalui kebenaran firman-Mu pemaparan pagi ini mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga sebagai pasangan Tuhan suami istri, biar kami juga boleh menjadi berkat satu sama lain, untuk menjadi berkat buat keluarga, buat anak-anak dan orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Engkau berkati selalu hamba-Mu Tuhan. Pakai terus lebih hari lebih heran Tuhan Yesus dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami menaikkan ucapan syukur kami saat pagi hari yang indah ini, dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.